bintang muda Manchester United, Victor Musa, masuk radar Athletic Bilbao. Mereka menganggap penyerang berbakat itu bisa menjadi pemain penting bagi klub di masa depan. Ia cocok dengan kebijakan perekrutan mereka karena ia lahir di wilayah Basque. Namun, impiannya adalah bermain untuk United. Athletic harus membujuknya untuk meninggalkan klub raksasa Mancunian itu demi klub. Musa tampil gemilang untuk tim U18 musim ini dengan menyumbang 13 gol dan 3 assist di liga. Ia mencetak 2 hat-trick dalam kemenangan 13-1 yang memecahkan rekor atas Leeds United bulan lalu. James Scanlon adalah satu-satunya pemain United yang mencetak lebih banyak gol darinya di Liga Primer U18 musim ini. Ia juga tampil 4 kali untuk tim U21 dan menjadi pemain pengganti yang tidak dimainkan dalam kemenangan mereka atas Everton di babak 16 besar playoff Liga Primer 2. Musa telah digambarkan sebagai Lamine Yamal dari United, dan Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol dilaporkan tengah berupaya meyakinkannya untuk mewakili negara tersebut. Ia sebelumnya bermain untuk Spanyol U16 dan mewakili Inggris di level yang sama. Meskipun Musa telah bermain dengan baik untuk tim Adam Lawrence, masa depannya mungkin tidak akan berada di Old Trafford. Penyerang muda lainnya berada di depannya, yang mungkin memengaruhi jalannya menuju tim utama. Shido Obi, yang bergabung dengan United sebelum dia dan setahun lebih muda, telah tampil di level tim utama. Musa harus menunjukkan kemajuan yang luar biasa untuk bisa melampaui yang lain dan maju ke tim utama. Manchester United akan menghadapi Tottenham di final Liga Eropa di Bilbao akhir bulan ini. United memenangkan kompetisi ini pada tahun 2017, sementara terakhir kali Tottenham mengangkat trofi Eropa adalah pada tahun 1984. Itu menjadi puncak untuk final Liga Primer yang akan diadakan pada tanggal 18 Mei. Namun mengingat basis pendukung kedua klub, muncul kekhawatiran mengenai apakah Bilbao akan cukup besar untuk menjadi tuan rumah final. Juga ada pertanyaan, United mengalahkan Spurs di final di Bilbao dan memenangkan Liga Eropa. Apakah Ten Hag dan pemain lain yang pergi pada bulan Januari akan menerima medali pemenang? Manajer asal Belanda itu mengawasi 3 pertandingan pertama Setan Merah di fase Liga Eropa. Selain itu, Ruud van Nistelrooy bertanggung jawab atas kemenangan 2-0 atas PAOK selama masa jabatan sementaranya sebelum kedatangan Amorim. Rashford tampil 6 kali dalam kompetisi tersebut, mencetak 1 gol dan assist, sebelum bergabung dengan Aston Villa dengan status pinjaman. Antony dan Tyrell Malacia sama-sama tampil 4 kali di Liga Eropa, sebelum dipinjamkan ke Real Betis dan PSV. Tidak ada aturan mengenai jumlah penampilan minimum dalam kompetisi UEFA, dengan pemenang Liga Champions, Liga Eropa, dan Liga Konferensi akan menerima 50 medali gol, dengan 50 medali perak diberikan kepada runner-up. Terserah pihak klub memberikan medali itu untuk siapa saja. Pemain sayap Manchester United, Antony bisa menjadi pemain pertama yang mencetak rekor impresif yang mungkin tidak akan pernah tercapai lagi. Antony telah menemukan kembali performa yang membawanya bergabung dengan United pada tahun 2022. Winger Brazil mencetak 8 gol dalam 21 penampilan dan memainkan peran penting dalam perjuangan Betis untuk mendapatkan tempat di Liga Champions. Dan ia bisa saja membuat sejarah dengan mencetak rekor sepak bola yang tidak akan pernah bisa disamai oleh pemain lain manapun. Pada hari Kamis, United membukukan tempat mereka di final Liga Eropa. Bertemu sesama Inggris, Tottenham Hotspur, setelah secara impresif mengalahkan Athletic Club 7-1 dalam 2 leg di semifinal. Pada saat yang sama,
Betis meraih kemenangan yang sulit atas klub Serie A, Fiorentina. Gol di perpanjangan waktu mengamankan tempat mereka di final Liga Konferensi, di mana mereka akan bertemu Chelsea. Setelah berperan dalam kampanye Eropa, baik United dan Betis, Antony akan memperoleh medali juara untuk salah satu atau kedua tim jika kedua klub memenangkan final masing-masing di akhir bulan. Jika United dan Betis sama-sama keluar dari final Eropa sebagai juara, maka Antony akan mengklaim gelar sebagai juara Eropa ganda pertama di musim yang sama, suatu prestasi yang tidak akan pernah bisa diraih lagi. Beberapa pemain telah memenangkan 2 trofi Eropa sepanjang karir mereka, tetapi tidak ada yang mencapai prestasi ini dalam musim yang sama. Manchester United membuat kemajuan dalam upaya mendatangkan Matheus Cunha, meskipun beberapa pendukung tidak akan mempercayai ketertarikan tersebut, hingga mereka melihat Fabrizio Romano mengucapkan slogannya yang terkenal, "Here we go", untuk menunjukkan bahwa kesepakatan hampir selesai. United tengah berunding dengan Cunha mengenai persyaratan pribadi, sementara mereka juga ingin membahas struktur pembayaran, klausul pelepasannya sebesar 62,5 juta pound kepada Wolves. Menurut Romano, pembicaraan masih berlangsung antara Man United dan Matheus Cunha, antara pemain dan klub mengenai persyaratan kontrak. Man United juga menyadari situasi di Wolves. Mereka tahu bahwa klub ingin Cunha membayar penuh klausul pelepasannya. Klausulnya adalah 62,5 juta pound. Dan United idealnya ingin menjadwalkan ulang persyaratan pembayaran. Ini akan menjadi poin penting dalam pembicaraan untuk menemukan cara agar kesepakatan ini sesuai dengan financial fair play. Namun Cunha tetap menjadi target penting bagi Man United musim panas ini, dengan pembicaraan dan negosiasi yang sedang berlangsung mengenai detail kontrak. Romano menggaransi United tetap dalam pembicaraan aktif untuk mengontrak Cunha untuk bursa transfer musim panas. West Ham akan menghadapi Manchester United di Old Trafford pada hari Minggu di Liga Premier, dengan tujuan untuk mengamankan hasil tandang yang mengesankan. Graham Potter tidak terlalu menikmati awal terbaik dalam karirnya di Stadion London, dan ingin mengakhiri musim dengan catatan positif. Sebaliknya, skuad Ruben Amorim telah berjuang untuk beradaptasi dengan Liga Premier, jadi sangat mudah dikalahkan. Potter mungkin akan melakukan 2 perubahan di lini pertahanan. Aaron Cresswell terbukti sangat lambat dalam perannya sebagai bek tengah kiri, dan ini bisa menjadi pertandingan di mana Konstantinos Mavropanos akan bermain sebagai starter. Meskipun pemain internasional Yunani itu sendiri inkonsisten, ia lebih cocok bermain dalam formasi 3 bek daripada 4 bek. Perubahan lainnya bisa jadi adalah Oliver Scarles muda yang masuk sebagai bek kiri untuk menggantikan Emerson. Meskipun pemain Italia itu menjadi pilihan pertama, Potter perlu memikirkan musim depan dan memperkenalkan Scarles pada atmosfer Old Trafford, bisa jadi hal yang dibutuhkannya untuk menjadi pemain yang lebih baik. 6 pertandingan tanpa kemenangan di Liga Domestik, dan posisi ke-15 tuan rumah, kontras dengan kemenangan agregat 7-1 di semifinal Liga Eropa atas Athletic Bilbao, yang menunjukkan kemampuan mereka untuk tampil melawan tim-tim elit. Lucas Paqueta tidak tampil maksimal di musim ini. Gaya bermain fisik dan tekanan tinggi di bawah Amorim dapat membuat skuad West Ham kewalahan karena cedera. The Hammers kehilangan pemain kunci seperti Michail Antonio, Crescencio Summerville, dan mungkin Edson Alvarez. Dengan final Liga Eropa yang sudah di depan mata, Amorim mungkin akan mengistirahatkan bintang-bintangnya, berpotensi menurunkan tim lapis kedua. West Ham dapat memanfaatkan tim setan merah yang melemah, meningkatkan peluang mereka untuk meraih kemenangan penting.